Ya guys, tadi gua habis ngalamin kecelakaan ya, tapi itu hanya di syuting aja ya. Nah, hari ini khusus buat di Sinar Harapan Motor, gua rencana mau nge-review. Di belakang gua ada mobil yang memang sebenarnya benar-benar bekas tabrakan guys ya. Jadi bagaimana cara kita melihat bekas tabrakannya, bagaimana kita bisa melihat mobil itu sehat atau enggak. Yuk, kita langsung aja cek. Mobil di belakang ada Livina 2014 XV manual. Hai guys. Nah, untuk yang pertama, kita bisa melihat di bagian kap mesinnya ya. Kenapa? Kap mesin ini bekas cetan ya teman-teman. Walaupun kap mesin ini sudah diganti dengan yang copotan ataupun mungkin dengan yang bahan-bahan yang baru, tapi kita bisa lihat dari sebelah sininya. Biasanya sebelah sini ada bekas bukaan atau ada bekas cat ulang ya. Nah, bagi teman-teman bisa juga melihat di sebelah sini ada silen yang hancur ya. Hancur karena bekas tabrakan yang agak kencang dari depan. Nah, silennya sebelah sini masih bagus ya, hanya di bagian depan yang lebih parah. Kemungkinan kita bisa melihat dia nabrak kenceng di area bagian depan. Nah, coba kita nanti, ini sebenarnya apa sih gunanya kita bisa ngelihat mobil yang bekas tabrak? Jadi kita bisa menerka-nerka nih, mobil ini mungkin dia hanya nabrak bagian depan kah? Atau dia sampai masuk ke dalam kolong truk kah? Atau mungkin dia mobil ini kecelakaannya keguling-guling, ya kan? Atau mobil ini kecelakaan yang masuk ke jurang. Nah, kita bisa melihat dari apa aja sih part yang diganti, apa aja sih komponen-komponen yang diperbaikin sama mereka ya. Nah, untuk satu itu, dan kita bisa lihat lagi nih teman-teman, di bagian sini ya ada stiker yang sudah kena cat nih. Berarti mobil ini sudah di repaint ulang, bukan dengan cat aslinya ya teman-teman. Nah, yang kedua juga kita masuk ke bagian depan ya teman-teman. Bagian depan sudah pasti ya. Ini bagian tulang ada yang dilas ya, ada yang dilas, ada yang diperbaiki. Semua baut-bautnya bekas cat nih, bekas cat, bekas bukaan ya. No, bener-bener parah tuh. Nah, bagian paling bawah ya, bawah sekali itu kita bisa lihat di bagian bawah kondensor atau radiator, dia bagian bawah karatan. Karena apa? Bekas diketok. Jadi dia mungkin penyok bagian ke dalam, diketok ya. Jadi masih bekas-bekas karatnya. Nah, habis itu bumper-bumper juga depannya dibenerin semua ini sama dia. Oh, ini depannya dibeli baru sama dia nih. Dia beli baru depannya, jadi masih bisa lurus. Tapi kita nggak bisa ketipu dari tulangnya nih, teman-teman ya. Nah, ini tulangnya di sini ya. Ini semua keriting ya. Ini ada bekas ketoknya, nggak rapi banget nih ya. Terus tuh ketok-ketokannya, karatnya semua sampai bawah bekas cetan semua. Ini berarti dia nabrak kurang lebih hajar depan sampai bagian sini nih. Ya, nanti kita lihat apakah mesinnya kira-kira ikut mundur atau enggak, dia kena bagian mesinnya. Itu juga kelihatan ya teman-teman di bagian nanti dudukan mesinnya. Nah, kita bisa lihat lagi di bagian samping sini juga nih, tuh hampir sama. Samping sini juga kena, bagian samping sana juga sama. Bawahnya juga nggak diganti sama dia, hanya diketok ya. Semua bracketnya berantakan semua nih. Ini bener-bener ya, mobil fix bekas tabrak. Bukan 100% lagi ya, 1000% ya bekas tabrak. Nah, sekarang kita lihat bagian mesin. Nah, bagian mesinnya kelihatan, saya lihat dulu. Ya, kedorong juga dikit, tapi tidak terlalu parah. Ya, kalau saya lihat kedorong dikit, mungkin agak 1 atau 2 cm kedorong karena hanteman dari depan ya. Jadi mesin sedikit goyang. Tapi untuk dudukannya dia tidak berubah, nggak terlalu berubah. Iya betul, nggak terlalu berubah ya. Oke, betul. Nah, mesinnya nggak terlalu parah teman-teman. Jadi dia tabrakan depan dulu, habis itu diperbaikin. Nah, tapi saya curiganya nih, di bagian atas ini, kok dia gantian juga nih teman-teman ya. Ini melengkung nih soalnya nih. Ini hancur, no karatan, nggak lurus. Harusnya dia lurus, sentral. Ini semua bekas ketokan nih. Sini bekas ketokan, di sini bekas ketokan ya. Nah, ini sampai ke dalam ketokan semua nih teman-teman. No,
sampai ke dalam kacanya semua ketokan nih. Teman-teman nanti bisa lihat ya, langsung ya secara detail ya. Ini kiri kanan. Ya, teman-teman, ini kiri kanan. Tuh. Bahkan yang sebelah kanan silen, oh, tapi silennya masih ada nih. Ini ada silen yang di atas kap ini masih ada nih. Di atas stiker masih ada ya. Kehajar dikit nih. Nah, ini 2 tabrakan ya, teman-teman. 2 tabrakan atau mungkin 1 tabrakan depannya juga kena ya. Tapi yang bagian atasnya pasti masuk kolong ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat, susah juga nih. Nah, lihat dari sini nih teman-teman. Nih, ya, dari sisi sini sampai sisi sini. Nah, ini dempulan semua nih. Tuh, ya. Berarti kemungkinan mobil ini masuk ke dalam kolong truk, depannya juga kehajar nih. Mungkin kehajar bannya, ban cadangannya. Makanya mesinnya selamat, teman-teman. Kalau tabrakan yang hajar bener-bener itu adu banteng, ya kan, sampai mesinnya kena, nah itu biasanya udah ringkasnya parah. Ini kemungkinan dia nabrak sini, ya. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita bisa dari interiornya. Interiornya pun saya lihat nih, dashboardnya pun juga diperbaikin sama mereka nih. Ya, karena apa? Hancur interior, dashboardnya pasti hancur karena dia kena bagian sisi sini. Karena kan kurang lebih karena mobil ini pendek, ya, mobil ini pendek. Jadi tuh truk itu kan ada baknya ya teman-teman, setinggi inilah ya, kurang lebih ini. Nah, dia pasti ngelewatin nih, seret aja nih, pasti batasnya sampai sini nih, hancur. Nah, makanya kelihatan nih. Makanya gunanya apa sih kita melihat tabrakan ini? Pada saat kita mau membeli mobil bekas pun kita tahu nih, oh ternyata tabrakan ini terkena dampak yang lumayan besar. Karena tabrakan pun ada beberapa tipe ya, tabrakan ringan ya, atau tabrakan keserempet, atau mungkin hanya tabrakan yang kena bagian grillnya saja gitu. Nah, itu bukan tabrakan yang besar menurut saya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang tabrakan yang lumayan besar ya. Bahkan ada tabrakan yang keguling. Nah, kalau keguling, teman-teman bisa lihat di bagian sininya, teman-teman. Atas ini kap ya. Nanti bisa dilihat tuh, biasanya ada dempul. Nah, ini kan kuning enggak nih? Masih halus nih. Tuh, masih ada kalengnya lah ya. Nah, di bagian buka sini pun juga pintu pun tidak kena. Semua seal pintu oke. Ya, semua seal pintu oke. Seal sampai sini pun juga oke. Berarti dia tidak terguling. Karena kalau terguling pasti sininya hancur nih pasti, teman-teman. Bagian sisi sini ya, itu terguling tuh. Biasanya kalau tabrak mungkin dia melintir, kebalik bek. Nah, itu mungkin lebih parah ya, udah jadi apa, tempel ya kurang lebih. Nah, oke. Kenapa tadi saya bilang dashboardnya kena? Ya, kita bisa ke dalam ya. Nah, ini sama mereka sudah dilapisin oleh kulit nih. Ya, dilapisin kulit karena hancur. Ini pun juga sudah bikinan nih. Ya. Nah, semua bagian sini renggang karena pasti ini kena nih bagian apa, dashboard sini kena semua nih teman-teman ya. Sini juga kena nih ya, kelihatan di red trim juga nih tuh mereka bikin ya. Nah, yang penting adalah airbag. Airbag ini sampai keluar ya teman-teman. Airbag ini keluar nih. Nanti teman-teman bisa lihat ya lebih jelas. Airbag ini udah nggak berbentuk airbag. Nah ya, ini udah bener-bener bukan airbag lah saya bilang. Ini kayak apa ya? Ya, kayak bantal buat tidur lah ya, kurang lebih hampir sama. Nah, ini pun juga sama. Airbagnya juga udah dibikin ya, nah nganga-nganga ya. Jadi bener-bener udah layaknya bukan airbag. Dan indikator airbag pun nyala ya. Walaupun indikator airbag itu bisa dihapus ya, tetapi airbag kosong itu tetap bisa ketahuan. Ya teman-teman, gimana sih cara tahu airbag kosong itu? Ya kita bisa lihat dari tabrakannya tadi. Walaupun dia membuat desain depannya itu dibenerin secara bagus sekalipun, tapi tidak akan sama dengan pabrik. Satu, pasti ada bekas catnya. Kedua, baut-bautnya itu pasti bekas cat atau dia bekas bukaan biasanya. Karena bekas bukaan baut itu pasti kelihatan, ya kan? Nah itu aja sih kelihatan. Karena kalau tabrak depan, pasti airbag keluar. Nah, kalau udah bekas tabrak depan, ya lihatlah lebih dalam. Atau mungkin teman-teman bisa langsung ke Nissan atau ke bengkel kami untuk ngecek bagian scan komputernya, atau kita copot airbagnya.
pasti bakal kelihatan dalamnya ada isi atau enggak, hanya kopong atau enggak, gitu sih teman-teman ya. Jadi saya pasti tahu ini mobil hanya tabrak tunggal ya, bagian depan. Oh ya, belakangnya nanti kita lihat ya, kira-kira kena nggak sih belakangnya ya, karena dia hanya sisi-sisi ini masih aman nih. Nah ini masih lurus nih teman-teman, ini masih pabrik semua nih ya, masih pabrik semua, nggak kena, dia hanya kena bagian atas nih, atas depan ya, jadi depan yang ini lebih parah, masuk kolong sih saya yakin pasti. Nah ini juga masih aman, masih pabrik semua bawaannya, ini buka juga bautnya belum pernah dibuka ya, masih oke. Berarti dia nggak hajar samping, nggak kena, atas juga nggak kena, hanya bagian depan. Coba kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ya, dia aja bautnya masih belum dibuka. Nah, ya silennya juga masih oke. Ya. Belakang masih, kalau saya bilang kondisinya masih oke. Nah, ini baut-baut bawaan pabrik nih teman-teman ya. Masih ada ya. Tuh. Baut-bautnya masih ada, silen-silennya masih ada ya, masih oke. Oke, jadi overall belakang tidak terkena tabrak. Jadi kalau tabrak belakang itu lebih kelihatan lagi. Tapi kalau amit-amit belakang ketabrak pun sebenarnya untuk tipikal tabrak belakang itu kalau menurut saya tidak terlalu parah ya teman-teman. Karena apa? Belakang ini tidak ada mengganggu sistem apapun. Apalagi Livina ini adalah penggerak roda depan, sehingga belakang itu benar-benar hanya untuk mengikuti depan saja. Otomatis kalau belakang ketabrak ya mereka hanya membenarkan bagian-bagian yang plat-platnya aja, mungkin bengkok atau ke kanan, ke kiri. Ya mungkin paling fatalnya adalah posisi senter ban belakang, ya. Mungkin dia nggak bisa senter antara kiri dengan kanan, ya nggak bisa lurus. Mungkinan bisa maju ke depan, yang satu mungkin sebelah kiri lebih ke depan, yang sebelah kanan lebih ke belakang, mungkin bisa. Atau yang sebaliknya pun bisa. Atau yang lebih parahnya, bannya biasanya lebih ngumbang, ngumbang atau enggak ke dalam. Tapi ke dalam nggak mungkin, ke dalam buat ceper-ceperan biasanya. Biasanya lebih nggak sentral lah antara depan belakangnya ya, dengan kiri dan kanannya. Tapi kalau menurut saya diperbaikin secara bener pun masih gampang gitu. Tapi kalau untuk tabrak depan, kalau menurut saya fatal ya. Tapi buat teman-teman ini kan diperbaikinnya bukan di tempat saya ya, saya nggak tahu nih diperbaikin di mana. Ya mungkin dengan low budget, sistem yang penting ya udahlah mobil bisa jalan aja, yang penting mobil bisa dipakai ya. Sekarang kan dia mau jual nih. Ya mungkin kalau teman-teman mau merapikan ya, atau mungkin mau bener-bener lebih rapi, lebih enak dilihat, bisa teman-teman gitu loh. Banyak hal-hal yang mungkin kita bisa beli dari luar ya. Dan mobil ini pun juga pasti dihargai dengan murah. Nah mungkin teman-teman yang butuh mobil muda ya, mungkin budget-budget yang wah mobil muda, budget yang murah di bawah cepet, mungkin bisa nih beli Livina ini ya kan. Apalagi mungkin di luar kota, mungkin buat naik gunung ya atau apa. Ya overall karena mesinnya nggak kena sih, hanya bagian depan aja. Dan juga untungnya bagian sasis ke rodanya pun juga nggak kena. Jadi kalau untuk bawa, kemarin saya udah tes tuh 120, 130, 140 juga masih sentral ya, masih benar-benar kita bawanya enak ya. Cuma hanya untuk perapian kap mesin, samping ya, dashboard ya itu berantakan. Tapi kalau itu mau dirapin, overall pun juga masih oke saya bilang sih. Nah, mungkin temen-temen nih mau buat balap ya, drag race juga boleh nih ambil Livina nih ya. Kebetulan ya kan dapat bahannya murah, tinggal dibikin kenceng ya kan. Saya yakin, apalagi manual, apa aja bisa nih. Bawa barang bisa, bawa binatang bisa, bawa usaha bisa, bikin balap bisa, apa aja pasti bisa. Ya enggak? Nah, tinggal kontak aja langsung ya ke Pak Andreas atau ke Ko Johan ya. Saya hanya mereview mungkin yang bagian-bagian tabrak juga. Nah, mungkin teman-teman kalau tadi saya bilang kalau mungkin dia keguling juga bisa bagian kena belakang. Tapi mungkin banyak sekarang nih kasus-kasus yang kita lihat di sosial media manapun, mobil-mobil itu bukannya jatuh gitu, bukan kebalik, tapi jatuh mungkin ke got yang lebih besar. Nah, teman-teman sih bisa lihat aja, mungkin daerah sini penyok nih, daerah sini penyok ya, kan masih kaleng ya. Nah biasanya kena pintu sini sama sini nih. Cuma kalau bagian kena atas saja ya, itu pasti fix mobil itu jatuh. Karena kan
got itu besar ya. Jadi pas jatuh dia biasanya ada yang nempel di apa namanya aspal berikutnya. Jadi dia penyok bagian sini. Pasti bagian sininya aman ya. Tetapi kalau bagian sini kena, bagian sini hancur ya, atau enggak biasanya bagian sini nih sudah tidak selurus ini ya, otomatis bisa juga ditabrak dari hajar samping, bisa juga keserempet samping, bisa juga keguling bisa. Kalau keguling mungkin kiri kanan kena ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk sisi sampingnya ya, nah kita bisa lihat nih ya, bawahnya tuh semua kena juga nih teman-teman ya, bawah hancur ya, sisi bagian sini juga kena nih ya, tuh sampai bawah ya. Nah terus dia juga kelihatan dari peleknya sini dan sini ya, dan bagian pintu sebelah sini nih ya. Nah berarti memang dia tabrak kirinya lebih banyak, mungkin bisa sampai ke belakang nih. Tapi bagian ini juga kena nih, bagian atas kena lebih banyak ke bagian bawah sih ya. Tapi bagian sebelah sininya masih aman nih ya. Banyakan sebelah sini ke depan nih dia nih. Mungkin habis nabrak langsung panjang ya. Nah kita lihat nanti bagian ke depannya ya. Nah teman-teman, kita bisa lihat sebelah kanan tuh ya. Sebelah kanan itu tulang-tulang sini masih aman ya, masih lurus lah. Mesti gampang sih lihat lurus enggaknya ya. Memang mobil ini masih dalam kondisi lurus, mulus, lurus ya, nggak aneh-aneh. Tapi pada saat kita lihat ke depan ya, nah inilah namanya tidak mulus ya. Ini tidak mulus teman-teman ya. Tuh ya, ada berindil-berindil karat ya. Ini juga nih ya, tuh. Ini nggak lurus tuh, belengkok-belengkok ya, bekas cat. Nah ini catnya juga sama, nggak kelihatan ya. Sisi dalam pintu pun juga sama ya, hancur, karatnya banyak. Nah, kemungkinan mobil ini lebih banyak kehajarnya sebelah kiri ya. Mungkin memang masuk truk nih, tapi mungkin truknya itu dia lebih mengsong ya, lebih kehajar sebelah kiri yang lebih parah soalnya. Tuh ya, ini juga pintunya kena nih, tuh ada baret, tapi memang bagian sini masih oke, overall masih oke ya. Coba kita lihat dulu ya. Oh ya, tuh. Wah, ini sih dempul semua ini nih. Ya dempul nih, tuh ya, sampai sini lah kurang lebih lah. Tuh. Ternyata agak dalam nih guys, kita bisa lihat nih ya. Tuh. Dia dalamannya pun ya udah di fiberin ya, karena pecah ini sama dia, pecah nih ya, pecah. Nah ini karatnya sampai atas nih guys ya. Berarti sisi yang kenanya sisi dalam nih, sisi luarnya nggak terlalu. Ini juga kena nih ya, tuh ya, ini semua karatan nih. Tuh dia nggak rata, nggak profesional, nggak apa namanya, nggak lurus lah ya, melengkung semua nih, hancur. Berarti kiri yang lebih banyak. Nah kalau kanan, kalau saya lihat kena juga, tapi nggak nyampe kanan, nggak nyampe sini guys, nggak nyampe bawah. Kanan hanya mungkin sampai sini nih, kena juga dikit. Tapi pilar dalam ya, kalau pilar luarnya masih ya, ini sih udah kena sih, udah kena ini mah banyak. Kalau dia lurus kan seperti ini teman-teman ya, masih ada titik-titiknya ya. Dia punya ininya juga rapi ya, antara garis kedua dan garis ke ininya bertemu dengan baik tuh ya, rapi, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, bubar ya. Nyampe sini udah hilang nih, dari titik sini, titik sini, titik sini sudah hilang ya. Tuh, oke, kita bisa lihat ya. Jadi itulah mobil yang memang lumayan parah ya. Kita masukin dulu bentar. Nah teman-teman, mungkin kalian yang pengen beli mobil yang seperti ini ya, yang mungkin bekas tabrak ya, karena keuangan yang menipis atau mungkin ya budgetnya low lah gitu ya. Oke lah, yang tipikal mobil seperti ini sebenarnya masih boleh dimilikin
Kenapa? Karena mobil ini ya, pertama mesinnya tidak sampai terdorong ya. Kaki-kakinya pun masih aman ya. Berarti otomatis pada saat kita nanti lari kenceng semua masih sentral. Antara mesin untuk menggerakkan roda masih sentral. Tapi kalau saat mesinnya sudah terkena tubruk depan yang kenceng ya, setelnya pun biasanya agak susah ya. Tapi karena orang ini mungkin membenerin mobilnya kurang bagus atau kurang rapi, sehingga masih banyak banget kelihatan ya. Menurut saya catnya kurang bagus atau dempulannya kurang bagus, itu masih bisa diperbaikin ya. Bahkan kalau kita mau beli yang part-part ini ya, untuk yang lebih rapi lagi, untuk normalin masih bisa. Kita masih dapetin beberapa part di luar sana yang copotan ataupun lelangan ataupun mungkin yang dari Nissan pun langsung beli, masih banyak dijual ya. Jadi menurut saya ya masih worthy lah untuk dimiliki. Jadi buat teman-teman yang pengen punya mobil manual ya, buat ngangkut barang, buat ya tadi lah, buat berdagang, mungkin buat balapan atau segala macam yang low budget ya, boleh milikin mobil ini ya. Karena mobil ini tidak menurut saya nabraknya pun juga tidak terlalu over banget ya. Cuma memperbaiki ini aja yang kurang baik. Walaupun airbagnya hancur, airbag pun masih bisa dibeli ya. Tapi ya mungkin mesti menambahkan kos yang agak lebih besar. Itu aja sih. Tapi walaupun nggak pakai airbag pun juga boleh juga ya. Yang penting kita bawa mobil yang benar ya. Mau pakai airbag 10 pun kalau kita bawa mobil yang nggak benar tetap mati teman-teman ya. Ataupun kayak BMW pada lari lebih dari over ya, sampai muter-muter juga bisa bermasalah gitu teman-teman ya. Buat teman-teman langsung aja kalau yang pengen beli mobil ini dicek ataupun apapun, silahkan datang ke Sinar Harapan Motor. Mungkin kalau teman-teman mau cari mobil yang bagus, yang rapi, dengan kilometer yang kecil, juga boleh. Langsung aja cek stok di Sinar Harapan Motor. Karena apa? Pertama, kita memberikan garansi 1 tahun melalui Autospektor ya, free direct, dan juga kita kasih free detailing seumur hidup buat teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot lagi ke salon atau apapun. Dan juga masih banyak banget bonus-bonus yang lain. Ayo, langsung aja teman-teman, nggak usah takut beli mobil second. Karena apa? Dari Sinar Harapan sudah menginspeksi mobil kalian dengan baik. Itu aja teman-teman dari saya hari ini. See you, bye-bye!